Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NPM 2108260258 ingin membawakan tema fisialisis versicolor pada blok dermatologi. Sebelum memulai, marilah membaca doa pembuka majelis. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Jadi saya ingin menjelaskan apa sih itu fisialisis versicolor. Nah, fisialisis versicolor itu dikenal juga sebagai tinea versicolor, yaitu infeksi jamur superficial ringan, kronis dan tidak menular yang disebabkan oleh jamur Malassezia yang menyerupai ragi yang tergantung pada lipid. Secara etiologi, fisialisis versicolor disebabkan olehnya Malassezia, jamur lipofilik dimorfik, juga dikenal sebagai Pityrosporum. Ada juga 14 spesiesnya yang utama diisolasi pada penyakit fisialisis versicolor, yaitu Malassezia purpur, Malassezia globosa, dan Malassezia sympodialis. Nah, fisialisis versicolor ini memiliki beberapa faktor risiko yang mungkin bisa dilihat adanya rasa gatal, terutama mungkin lagi berkeringat, lalu juga bisa timbul adanya rasa gatal pada bagian kulit. Lalu pasien fisialisis versicolor ini menunjukkan adanya bercak atau plak multiple. Lalu dia berbentuk tegas, berbentuk oval, dan ada juga mungkin ada sisi. Lalu lesi kulit mungkin mengalami hipopigmentasi dan hiperpigmentasi atau erythematosa. Lalu ada gejala fisialisis versicolor beberapa, yaitu adanya perubahan warna kulit. Nah, perubahan warna kulit itu kita bisa lihat apakah warnanya warna merah, apakah ke coklat. Lalu bisa juga dia mengalami gatal dan kulitnya menjadi kasar. Nah, secara patogenesis, Malassezia itu merupakan gejala kesehatan kulit dan paling sering terjadi pada area yang berminyak seperti di wajah, di kulit kepala, dan di punggung. Namun Malassezia dapat menyebabkan fisialisis versicolor ketika ia berubah menjadi bentuk filamen yang patogen. Lalu ada juga diagnosa banding dari fisialisis versicolor. Nah, diagnosa bandingnya itu bisa jadi dia ke arah pityriasis rubrapilaris, bisa juga pityriasis rosea, psoriasis gutata, dan infeksi dermatomikosis. Lalu ada juga tata laksana dari fisialisis versicolor ini. Dia bisa diberikan secara farmakologinya itu dia diberikan ada topikal, ada sistemik, dan alternatif. Nah, di topikal ini apa aja sih? Nah, di topikal itu dia dapat sampo ketoconazole 2%, dia itu dioleskan selama 5 menit. Lalu sampo statinium sulfida 2,5%. Bisa juga diberikan sampo zinc pyritiwan 1%, dioleskan selama 7-10 menit sebelum mandi. Bisa juga dilakukan 3 kali seminggu atau sehari sekali. Lalu secara sistemik bisa juga diberikan ketoconazole 200 mg per hari selama 10 hari. Dan alternatifnya bisa juga dikasihkan itraconazole 100 mg per hari selama 2 minggu atau 200 mg per hari. Nah, fluconazole dosis tunggal 400 mg atau 2-3 minggu dengan dosis 300 mg per minggu. Nah, lalu fisialisis versicolor ini memiliki prognosis. Apa sih prognosis versicolor itu gimana? Bersifat fisialisis versicolor ini dia bersifat jinak dan tidak menular karena patogen jamur
penyebabnya bersifat komensal dan dengan kulit normal. Agen anti jamur oral dan topikal efektif, namun kekambuhan penyakit sering terjadi dan memungkinkan berdampak pada kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus dilakukan. Nah, apa sih pencegahannya, bisa apa yang dilakukan untuk pencegahannya? Nah, mungkin di mind map tidak ada, saya ingin menambahkan saja. Mungkin bisa dikasih tahu pasien mungkin kondisi dari psoriasis versicolor ini mungkin memakan waktu cukup lama. Lalu kita bisa menganjurkan pasien untuk membuat kulitnya selalu kering, jangan lembab. Lalu anjurkan juga pasien untuk mengurangi aktivitas untuk menghindari keringat berlebih. Lalu menghindari handuk untuk selesai mandi itu dari pakaian orang lain, tidak boleh dipinjam, nggak boleh pakai gitulah. Lalu anjurkan pasien untuk mengenakan pakaian yang longgar dan sebaiknya yang menyerap keringat. Nah, mungkin segitu saja. Di situ saya ada meletakkan 3 referensi dari jurnal. Dari jurnal saya mencarinya dari jurnal. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.